Oke, kita lanjut ke segmen ketiga. Di dalam pengenalan dari model numerik ini, kita akan lihat sekarang keuntungan-keuntungan atau benefit dari pemodelan. Dalam melakukan pemodelan, kita memiliki beberapa keuntungan untuk mempelajari sebuah sistem itu, gitu ya, dengan melakukan imitasi dan simulasi dalam sebuah media tadi, gitu ya. Maka kita bisa, yang pertama itu kita bisa berpikir secara analitik karena kita bisa mengetahui komponen-komponen penyebab dari suatu proses, gitu ya, atau sistem itu parameter pembentuknya apa saja. Itu karena kita harus mempelajari itu, maka apa yang terjadi dalam sebuah proses kita bisa urai secara analitis. Kemudian yang kedua, kita bisa secara efektif berkomunikasi, ya. Nanti akan kita bahas lebih detail satu-satu ya ke belakang. Kemudian dengan melakukan pemodelan kita bisa melakukan prediksi ya, atau melakukan peramalan apa yang kira-kira terjadi kalau kita membuat satu simulasi itu ya. Jadi side effect dari satu keputusan yang kita ambil. Jadi sebelum satu keputusan kita ambil, maka kita lihat dulu apakah ada efek sampingnya atau tidak. Dan dengan demikian kita bisa mengontrol masalah yang terjadi di dalam sistem tersebut. Ya, nah, tentu kan model tadi bisa simulate, jadi kita bisa melakukan simulasi, mencoba lagi. Kalau gagal, kita bisa lakukan simulasi ulang, gitu ya. Kalau keputusannya belum terlalu baik, kita coba lagi dengan simulasi yang lain, seperti itu. Nah, berpikir secara analitik itu kita bisa memahami komponen-komponen dari masalah yang terjadi, dan pemecahannya itu bisa secara sistematik gitu ya. Jadi kalau kita punya problem, ya kita punya problem di sini, kemudian kita lihat hipotesis apa yang menjadi akar masalahnya, kemudian kita lihat fakta-fakta pendukungnya, baru kita lakukan analisis dan kita cari solusi yang tepat. Kemudian dengan menggunakan model, kita bisa menggunakan model tersebut untuk berkomunikasi secara efektif ya. Contohnya di gambar ini kita lihat seorang eh, sales gitu ya, mencoba menawarkan produk rumah gitu ya. Kalau dia hanya mengandalkan bicara tanpa menunjukkan nanti rumahnya akan seperti apa dalam bentuk market, tentu tidak akan terlalu efektif ya dia jualannya gitu ya. Orang juga tidak akan tertarik. Tapi kalau ada, oh rumahnya akan seperti ini bentuknya gitu ya, setidaknya dalam bentuk gambar, apalagi dalam bentuk market, tentu orang akan lebih tertarik dan penyampaian komunikasinya bisa lebih efektif. Begitu juga kalau kita bicara soal model arus misalkan ya, atau gelombang, kita tidak menyajikan dalam bentuk animasi misalkan, atau menyajikan hasil modelnya itu oh gelombangnya seperti ini hanya dalam bentuk cerita, tentu akan lebih sulit. Tapi kalau ada gambarannya, ada eh, contoh bagaimana penjalanan gelombangnya, arusnya, itu bisa lebih mudah orang memahami apa yang kita bicarakan. Dan di dalam model kita bisa melakukan yang disebut dengan what if ya. Kalau saya lakukan begini, apa yang terjadi? Kalau saya lakukan begini, apa yang terjadi gitu ya. Nah, itu eh, yang disebut dengan simulate dan train gitu ya. Jadi mensimulasikan dan mencobanya. Tentu dengan demikian kita bisa mengambil nanti satu keputusan yang paling baik, bahwa simulasi yang paling bagus adalah yang seperti ini untuk memperoleh satu pengambilan keputusan yang lebih tepat dengan side effect yang paling minimum gitu ya, yang paling rendah. Jadi itu beberapa keuntungan dari kita melakukan sebuah pemodelan. Terima kasih.